Oke guys, kali ini kembali lagi di channel gua Ngopi Bareng Ucup. Cuman dalam sesi kali ini gua nggak bakalan ngebahas soal pendidikan dan sebagainya. Kita refreshing dulu yuk ke salah satu ikon kota Nantes, yaitu Chateau de Britain. Chateau de Britain ini didiriin dari abad ke-13 oleh Raja Francis kedua dari Brittany, hadiah untuk sang permaisurinya gitu. Jadi biasa satu ini kan tempat tinggalnya para raja dan ratu kan. Nah, kalau ini khusus untuk si Ratu Britain gitu. Nah, Raja Francis kedua dari Brittany menghadiahkan buat sang ratu sebuah chateau buat dia tinggal. Di sekitar satu ini juga ada tempat yang toko-toko gitu atau tempat yang kita bisa nongkrong kalau kalian pengen beli sesuatu. Cukup keluar dari chateau langsung ada tempat. Di sini ada tourist center, terus juga ada restoran-restoran, beberapa toko yang ngejual bingkisan-bingkisan gitu. Jadi kalau kalian mampir ke sini bisa banget kalian beli oleh-oleh buat keluarga nanti kalau pulang ke Indonesia. Nah, ini pintu masuk chateau-nya, kalian bisa lihat ada jembatan. Terus di sekeliling ini juga ada air. Jadi chateau ini dikelilingi oleh air-air gitu guys. Jadi buat kalian yang main ke sini mungkin bisa berenang kali sebelum masuk. Oke, sekarang kita memasuki kawasan dalam chateau. Di pintu masuk kita akan langsung menuju ke pusat dari Chateau de Britain ini. Jadi biasanya kalau hari-hari biasa nggak terlalu rame ya. Jadi ketika kalian berkunjung di hari Sabtu Minggu biasanya bakalan lebih rame. Di depan kalian bisa ngelihat ada beberapa bangunan yang berbeda-beda dari satu ini. Jadi mereka tuh nggak jadi satu bangunan gitu, mereka ada terpisah-pisah. Ada yang bentuknya seperti itu, terus juga kayak gitu juga. Nah, di situ ada di tengah-tengah ada pepohonan juga, itu pohon apel. Terus kemudian ini satu yang paling gede. Jadi ini yang paling gedenya. Dia menyatu kayak gini, kita bisa masuk ke dalamnya juga. Cuman gue selama ini belum pernah masuk, belum pernah nyoba gitu. Oke, sekarang kita lihat. Ini biasanya ketika dia nggak musim dingin, daun-daunnya pada numbuh ya. Cuman karena dia sekarang lagi musim dingin, jadi daun-daunnya pada gugur semua. Kayak gini nih. Jadi di video gue yang ini gue harusnya gue ngomong ya. Cuman sorry banget, tadi suaranya kayak error gitu, sekarang gue backsound aja. Jadi sebelumnya tuh pas waktu di sini sebelum musim dingin itu pohon-pohon apel itu pada berbuah. Gue juga sempet lihat itu pada merah-merah gitu buahnya. Terus juga sempet ada teman gue ngambil satu, gue lihat kata dia juga manis gitu. Dan buat informasi kalian, di sini itu pohon apelnya ya udah dibiarin gitu aja sampai buahnya pada berjatuh-jatuhan gitu. Jadi selama kita kesini tuh kita bener-bener ngerasa kayak wow, buah apelnya banyak banget gitu. Oke, sekarang lanjut. Nah, di sana adalah museum, terus juga ada perpustakaan. Di sebelah museum itu yang paling ujung ya, kalau kalian bisa lihat tadi. Terus itu yang pusat satunya, gue juga belum pernah masuk sih ke situ. Nah, nanti kita bakalan ke sana, kita bakalan naik tangga itu. Jadi kita bakalan keliling. Nah, waktu itu juga sempat ada pameran di museum itu. Itu juga sempat digunain beberapa eksposisi gitu. Salah satunya waktu itu ada pameran Japanese culture gitu. Cuman gue belum sempat masuk karena pas waktu gue mau datang, maksudnya pas gue udah datang di situ ternyata museumnya tutup gitu. Alhasil gue juga nggak bisa masuk, pulang dengan tangan hampa gitu. Nah, sekarang juga lagi ada pameran juga, cuman gue belum tahu itu apa. Cuman kali ini masih tutup nih guys, jadi gue belum bisa masuk gitu. Sekarang selesai di bawah, kita menuju ke atas yuk. Nah, di sini kita kalau mau ke atas lewat tangga ini nih. Jadi tangga ini kalau lagi hujan kalian harus hati-hati nih guys, karena bukan licin sih, cuman agak berlumpur gitu. Nah, kita bisa naik terus aja nih, naik terus nanti sampai capek lah ya. Jadi menurut gua hati-hati aja sih asal kalau naik tangga ini, karena ada pegangan sih, cuman dia suka berlumpur, apalagi buat kalian yang suka pakai sepatu, kadang suka nyangkut sepatunya takutnya gitu. Jadi hati-hati aja gitu selama jalan. Gua saranin buat kalian yang jomblo hati-hati aja sih, harusnya ada pegangan jadi lebih aman lah ya.
Oke, sekarang kita masuk ke atas nih guys. Jadi di atas tuh tampilannya kayak gini nih. Gini-gini doang nih. Di situ ada tempat duduk. Nah, sekarang gue nyoba nunjukin ke kalian nih sisi timurnya. Entah ini sisi mana sih, kalau menurut gue sih sisi timurnya ya. Gue nggak tahu arah mata angin di sini nih. Nah, di sisi lainnya kayak gini nih, sisi lain dari si Chateau ini. Tuh, keren kan? Ada jembatan juga. Biasanya juga itu dibuka. Jadi kayak dia tuh, itu juga dibuka sih kayaknya hari ini. Bentar, sorry. Jadi biasanya gue lewat situ, cuman tadi gue lewat sisi lainnya. Tuh, di situ banyak toko-toko gitu. Toko-toko kelontong atau apa gitu, banyak banget. Tuh, lihat ada pengunjung lain juga kan. Gue nggak sendirian di sini. Di sini juga nih suara gue nggak tahu hilang kenapa, akhirnya gue jelasin. Udah, lu mending lihat muka gue aja lah ya. Ini gue cerita kalau gue juga nggak tahu arah mata angin dan sebagainya gitu. Jadi buat kalian yang mampir ke sini, tuh di belakang gue, kalian bisa turun ke bawah sih guys. Jadi kalau misalkan kalian di sini lagi malas di atas ketemu orang banyak, atau kalian tipikal yang orang introvert, kalian bisa turun ke bawah gitu. Di bawah lebih adem, lebih cihui gitu. Apalagi kalau bawa pacar ya kan, asik. Nah, buat kalian yang emang suka berkelana ke daerah historical gitu, Chateau ini mantep banget nih. Kalian bisa lihat nih di sini nih. Nah, dari sini kita bisa ngelihat hampir keseluruhan dari si Chateau itu. Jadi kalian bisa ngelihat kayak gini, keren kan? Oke. Sekarang kita lanjut menjelajahi ke atas lagi nih. Jadi di sini ada 2 lantai. Nah, itu yang pintu masuk dari satunya tadi guys, yang udah gue jelasin ke kalian tadi. Itu kayak gitu, orang bisa masuk juga lewat pintu timur gitu. Nah, ini juga masuk ke eksposisi gitu, cuman gue belum pernah masuk. Lagi-lagi nasib gue buruk nih, tutup lagi di situ karena kepagian kayaknya kali ini gue. Naik lagi nih. Tuh, buat yang jomblo hati-hati. Cuman ini nggak terlalu berbahaya sih karena batu, jadi aman gitu. Terus juga nggak terlalu luas, jadi aman sih menurut gue. Nah, di sini gue bakalan nunjukin ke kalian sisi luarnya satu lagi, yang sebelah timur lagi. Kalian bisa lihat tuh yang gue maksud. Buat kalian orang-orang yang introvert gitu, yang suka ketenangan lah ya, kalian bisa banget di situ. Nah, kalian bisa lihat atapnya nih. Di situ juga kayak ada cerobong gitu tadi. Nah, itu. Nah, di ujung sana itu ada pabrik biskuit, pabrik Lu. Jadi si pabrik biskuit itu kalian bisa lihat ujungnya itu yang kayak mahkota itu. Nah, di sini ini sebelah selatannya. Sorry ya kalau gue salah ngasih arah, cuman ini menurut gue selatan. Kita jalan lagi ya, menuju ke arah barat. Jadi di barat itu nanti kita bisa ngelihat lebih jelas kota Nons. Kita turun dulu. Oke. Jujur selama ini gue belum pernah masuk ke area satu yang sebelah kanan ini, yang gue lagi videoin. Nah, di bawah tuh lagi ada orang camping juga tuh di bawah. Enak juga ya. Oke, jadi kita jalan dulu. Nah, di situ transportasi tuh, di sini ada tram, ada bus juga. Itu bisa ke arah apartemen, ke arah kampus gue bisa naik tram itu. Jadi di kota Nong sini ya udah kayak kota-kota di negara lain juga lah ya, transportasinya udah bagus. Jadi semua masyarakatnya tuh udah pada pakai transportasi umum dalam keseharian gitu. Terus juga mereka tuh terintegrasi dengan baik gitu. Jadi semua masyarakatnya tuh mereka suka banget dengan transportasi umum. Di samping itu ketika kita weekend, kita bisa dapat diskon, dalam artian malah 100% free gitu. Nah, kereta itu yang di belakang gua itu dia menuju ke arah berlawanan dari kampus gua gitu. Jadi misalkan kita mau keliling kota Nongs itu,
kita ngambil kereta itu, naik kereta itu aja udah bisa nyampe kemana-mana gitu, ke Kota Nong sini gitu, dengan satu tiket. Jadi gue waktu datang itu gue langsung bikin satu tiket gitu, tiket elektronik itu kita bisa pakai buat naik bis, bisa buat naik tram gitu. Jadi keren banget. Ya sekarang kita masuk ke dalam satunya. Ini sebenarnya cuman semacam kayak apa ya, bisa dibilang kayak semacam koridor gitu. Nah di sini ini juga bisa masuk ke museumnya. Cuman kali ini gua nggak masuk dulu. Oke, jadi kayak gini nih, koridornya aja bagus ya kan. Nah, di sini kalau di Prancis itu selama COVID itu kita di luar ruangan masker nggak dipakai nggak apa-apa ya. Justru kalau kita di dalam ruangan kita harus selalu pakai gitu. Kayak gue juga lagi kuliah juga gue harus pakai. Nah ini sisi barat dari si satunya, kita bisa ngelihat langsung nih. Semuanya kelihatan kalau dari sini ya, beda dengan kita di posisi timur tadi, kita bisa ngelihat cuman nggak full. Ini juga sebenarnya terhalang sih, kita juga masih terhalang gitu. Cuman so far bagus, udah kelihatan. Nah itu juga kalian bisa ngelihat itu bendera Brighton nih yang lama, itu kayak gitu tuh modelnya. Terus yang agak jauh itu bendera yang baru, hitamnya kayak gitu tuh, putih dan hitam doang. Oke, gitu. Jadi itu di sana ada semacam kolam gitu, semacam air mancur gitu sih guys. Oh ya guys, sekedar informasi buat kalian yang keliling-keliling di satu ini, misalkan takut informasinya apa, di sini banyak kok informasi yang disajikan oleh Chateau de Britain, dan hampir semua lokasi wisata selalu menyajikan informasi. Cuman semua tulisannya sih sorry kebanyakan dalam bahasa Prancis. Oke, sekarang kita keliling lagi ke sisi mana ya? Sisi utara. Sisi utara dari sisi satu ini. Sebenarnya kalau di sisi utara itu nggak ada sesuatu yang amazing gitu. Nah kayak gini justru malah terkesan tertutup ya guys. Oke, selesai dari atas, kita sebelum turun kita lihat-lihat dulu sisi sebelah utara kayak gini. Nah kita turun, jangan lupa kalau turun hati-hati, karena kalau kalian jatuh nggak ada yang nolongin. Oke, tuh kalian bisa ngeliat kan ada beberapa genangan-genangan air. Bukan kenangan sama mantan ya, ini genangan air nih. Kalau kalian kejungkir di situ mampus dah. Canda. Jadi kita turun. Oke, turunnya juga bisa lewat jalur tadi. Tapi by the way kayaknya gue tuh salah jalur deh. Gue tuh lawan arah tadi. Jadi kalau kalian yang keliling-keliling jangan ikutin arah gue ya. Kalian bisa lihat di sini juga ada museumnya, cuman kayaknya agak ngantri dan mungkin berbayar ya. Gue sih belum tahu, jadi gue nggak masuk. Gue mending turun ke bawah. Nah, kita turun ke bawah, kita ngeliat nih wisata air. Bukan wisata air sih sebenarnya. Jadi satu yang kayak gue bilang tadi, ada air yang mengelilingi, itu fungsinya buat keamanan gitu. Jadi kalau ada lawan gitu datang, mereka kesusahan kan, harus berenang dulu. Apalagi mereka yang nggak bisa berenang nih guys, nggak bisa masuk dong ke dalam satu, udah kena tembak duluan. Oke, jadi karena gue banyak kegiatan yang harus gue kelarin, gue harus belanja, gue harus belajar dan lain-lain, gue udahin dulu ya konten gue kali ini. Buat kalian-kalian yang suka dengan konten gue kayak gini, komen ya, jangan lupa di share, apalagi jangan lupa subscribe dong, biar gue makin giat lagi nih bikin kontennya. Tulis di kolom komentar gue harus keliling kemana lagi ya. A bientôt et merci beaucoup.